Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Care for Life. Selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Selamat datang di channel BSMI Kota Blitar dalam acara PODSMI, Podcast BSMI Kota Blitar. Yang video kali ini kita akan membahas seputar kesehatan sosial dan kemanusiaan, yang mana kita ambil sedikit dari judul, yaitu adalah hidup sehat plant based, dan ini termasuk adalah tren atau kebutuhan. Jadi sahabat BSMI yang belum like dan juga subscribe, jangan lupa nyalakan tanda lonceng, kemudian like video kami lainnya, dan juga bersama saya Ahmad Nyukusuma, kerap dipanggil Pak Nyu, dan teman saya Kak Ros, masih menemani Mas Nyu di PODSMI, Podcast BSMI Kota Blitar. Kali ini kita akan bersama Kak Ros membahas apakah ini tren atau kebutuhan ini ya. Betul sekali. Jadi menurut Kak Ros ini tren atau kebutuhan plant based ini? Nah, itu bakal kita bahas, kita ulas di sini Mas Nyu. Jadi singkatnya, plant based itu adalah bagaimana hidup pola makan yang mayoritas dari tumbuhan, baik itu sayur, buah, biji-bijian, kacang, tapi minim sekali untuk daging ya Kak Ros? Iya. Minim, jadi dalam mungkin metodenya Isi piringku mungkin tidak tercapai mungkin ya. Oh iya, jadi minim sekali protein hewani tapi tidak 100% vegan. Jadi meminimalisir ya, Masnya ya. Jadi nggak ada nih yang bilang kamu makan telur sekali dicabut kartu plant based-nya, enggak gitu ya. Ini sebenarnya fleksibel, dan ini bukan gaya hidup yang bisa diterapkan lama. Iya kan, untuk mencapai target tertentu. Jadi intinya lebih banyak nabati tapi sedikit hewani. Jadi ini serius Mas, ini ternyata datanya gede dari laporan Mintel ya ini ya. Produk label plant based naik lebih dari 300% dalam 4 tahun terakhir. Jadi memang ternyata tren banget nih. Tren ya berarti ya. Dan mungkin Masnya lihat ya sekarang produk-produk di swalayan atau mungkin supermarket ya, itu sosial ya. Itu banyak sekali yang plant based, ala plant based kayak gini ya. Jadi racian dari segala macam biji-bijian itu dijadikan satu produk dengan klaim mengenyangkan ya. Apakah itu produk lokal? Sebagian besar. Oh iya, sebagian besar. Berarti ya kita doakan mungkin sebagian besar bisa produk lokal, akhirnya meningkatkan UKM kita. Oke. Kemudian ke arah sini, di pasar dunia makanan vegan ini juga diprediksi 37,5 miliar dolar pada tahun 2030 nanti akan banyak sekali yang di timbulan dari produk vegan ini. Luar biasa. Apakah ini baik? Nanti kita bahas Kita bahas ya. Jadi kenapa sih ternyata plant based ini dianggap cuma tren? Jadi Karos ulik-ulik deh Mas Nyo. Ternyata bentuknya yang instagramable, jadi kelihatan ikut tren doang. Seperti oat milk latte. Pernah nggak Mas Nyo minum? Nggak pernah ya. Tapi aku termasuk suka Mas Nyu oat milk kayak begitu. Gak tahu sih sebenarnya itu bikin tambah gendut apa enggak. Lalu mungkin salad sayur kayak gitu. Itu kalau salad sayur itu beneran tidak ada hewaninya kalau seingat saya ya. Oh iya, salad sayur emang tidak ada hewaninya sama sekali kalau salad sayur. Mungkin ada beberapa yang juga ditambahin telur kayak gitu, tapi banyak yang enggak kayaknya salad sayur tuh. Dan itu lucu Mas Nyo kalau dibikin di feed Instagram. Ya. Terus
brand-brand gede juga ikutan Bikin ya. bikin produk ini, sehingga kayak juga diiklankan di seperti di Sosial media. influencer Oh, itu ya. influencer seperti itu kan juga untuk bagaimana menumbuhkan mungkin dunia bisnis baru ya, ini bisnis baru, bagaimana mewadahi dari orang-orang yang punya Usaha. punya rasa untuk plant based ini ya. Oke, seperti apa sih Masnya sebenarnya produk-produk yang kayak gini tuh? Kalau setahu kan masih yang multigrain itu ya. Multigrain ya. Selain itu ada apa? Yang saya ketahui ya itu multigrain itu. Jadi banyak biji-bijian. Oke Mas Nyu, selain multigrain sebenarnya produk-produk apa aja sih yang banyak diiklankan komersil sama influencer tuh? Produk-produk yang ini apa ya, seperti yang saya ketahui itu masih bentuknya multigrain semua. Jadi itu yang diiklankan itu kan semuanya multigrain semua. Oh kayak apakah minuman serbuk seperti itu? Ya, minuman serbuk. Oke. Minuman serbuk yang ini ada yang menunda yang mengenyangkan, Oke. kemudian ada yang multigrain itu yang ini untuk penderita diabetes, terus hipertensi, itu semuanya merambahnya ke situ, segmennya ke situ. Lalu mungkin ada snack bar Masnya? Snack, oh iya, Snack bar ya? yang lebih dulu itu ya snack bar. Iya, Snack kayaknya bar gitu. yang lebih dulu muncul itu snack bar itu, kemudian baru keingat saya snack bar itu. Lama ya udahan ya. Udah lama itu ketimbang dari yang multigrain. Tapi apakah itu kan itu jajan ya? Lumayan lama gitu. Lumayan ya. lama. Buat maksudnya pengawet ada apa enggak sih kayak gitu? Ya namanya disimpan dalam produk setahun mesti kan ada pengawetnya juga ya. Jadi itu gimana ya Masnya ya? Boleh deh sahabat BSMI komen-komen di bawah ini, menurut kalian gimana? Ini sebenarnya kalau kita ngomongin produk juga ada produk fresh Mas Nyu. Banyak sekali UMKM bahkan di CFD sekarang nih marak banget buat teman-teman mengiklankan gaya hidup sehat dan plant based ini bisa banget di CFD. Kan cocok banget tuh setelah CFD langsung makan salad sayur. Sekarang kita masuk nih ke sisi kebutuhan kenapa plant based dibilang penting. Yang pertama seperti Masnya tadi tentang kesehatan. Jadi banyak penelitian bilang diet berbasis nabati bisa nurunin resiko penyakit jantung, diabetes tipe 2 sampai kanker tertentu. Karena apa? Ya serat tinggi, lemak jenuhnya rendah. Jadi kan ya kembali lagi ke ini kan mungkin versi lightnya itu kita bisa olah sendiri di rumah ya. Tidak banyak yang mengandung minyak sawit yang kita olah, jadi kan dan dipanaskan ya. Dipanaskan baik itu digodok atau dikukus itu kan juga mengurangi lemak yang timbul di dalam situ. Kemudian yang ketiga nih kenapa ini kita butuh plant based, yang ketiga adalah etika. Jadi banyak orang ngerasa lebih nyaman karena nggak terlalu bergantung pada peternakan intensif yang bikin hewan menderita. Jadi ada beberapa komunitas yang pecinta hewan gitu. Selain itu juga mungkin ada agama-agama tertentu yang menganjurkan umatnya untuk tidak makan sapi ya, daging tertentu ya. Daging tertentu. Terus di samping itu mungkin dari gaya hidup ini mungkin ada tantangannya ya. Iya. Realita dan tantangannya mungkin tidak semulus jalan tol ya. Tidak semulus jalan tol. Yang mungkin yang pertama adalah harganya mungkin masih mahal karena ini campuran dari produk lokal dan produk impor. Jadi kan belum 100%
Ya mungkin belum 80% atau 90% yang diproduksi di dalam negeri. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bisa Mas Nyu. Untuk yang teman-teman plant based yang sedang menjalani pola makan plant based ini bisa memanfaatkan makanan dalam negeri. Sangat bisa lah Mas Nyu. Tidak perlu ke supermarket atau seperti Mas Nyu beli multigrain itu. Bisa, asal sempat aja sih waktunya. Iya nggak sih? Kan ini kan semua mungkin ada yang sempat ada yang enggak ya. Iya. Mungkin kalau yang enggak sempat itu mesti solusi saya mungkin sangat efektif. Iya. Kalau yang dari produk lokal apa? Produk lokal misalkan pepes tahu. Iya nggak sih? Pepes tahu, sambal goreng. Yang penting nggak diangetin aja dah. Sayur semuanya ada di dapur. Kukus itu Paknya. Boleh. Ikan kukus, kemudian apa ini? Di saya itu namanya lintingan. Apa tuh ya kalau di saya? Pepes namanya Pepes ya. Pepes itu juga bisa juga pengganti dari urap-urap, capcay gitu masih bisa. Yang penting kan nggak diinget ya Mas Nyu ya sebenarnya. Nggak di yesterday. Yesterday. Ada aja ya istilahnya nih. Dan selanjutnya kadang-kadang yang bikin repot tuh ketika hajatan Mas Nyu. Nah ini itu dia. Ya masa nggak ambil sate ya? Iya, emang kayak gimana apa tantangan imannya kurang. Iya, sate tuh udah dibakar, banyak lemaknya. Gajinya ya. Kemudian dari itu juga dalam pemanggangan juga tidak sedikit minyak yang sudah ditorehkan biar tambahin baunya. Lalu mungkin ada rendang Mas Nyu, pasti ada lah berkatan. Kalau di sini berkat ya namanya yang dibawa pulang tuh. Terus ayam goreng. Ayam goreng. Aduh aku tadi baru makan lagi. Ayam goreng kemudian ini ayamnya kecil, tepungnya banyak. Iya. Dan itu ternyata nggak lama kan katanya Mas tadi, yang pokoknya targetnya selesai ya sudah nggak plant based lagi gitu. Ganti isi piringku. Ada juga orang yang gini Mas Nyu, mulainya tuh. Mulai ganti susu sapi biasa itu yang diminum hari-hari itu diganti dengan oat milk. Oat milk ya. Atau susu kedelai. Tapi kalau saya sendiri kayaknya masih ini bertanya-tanya apakah itu bikin tambah gendut atau tidak. Yang oatmeal itu. Kan itu karbo banget gak sih Mas? Iya. Kan gandum ya itu yang jadi kayak iklannya dulu. Dulu itu sarapan pakai oatmeal kemudian pakai susu itu ya. Tapi sebenarnya di plant based ini yang kita bicarakan tadi kan ini Mas Nyu, karena kebutuhan kesehatan ya. Ya kan guna untuk menunjang kesehatan yang lebih prima. Sama bumi kita. Jadi tidak ada spesifik menurunkan berat badan, nggak ada ya kalau di plant based ini. Di kesehatan, tentang isu lingkungan dan etika atau agama. Ya ini plant based ini cocoknya untuk orang-orang yang sudah menderita diabetes mungkin ya. Iya. Untuk tujuan-tujuan tertentu yaitu diabetes, kemudian hipertensi itu insya Allah cocok untuk penderita ini karena pertama mengurangi zat lemak. Bukan lemak sih. Mengurangi karbohidrat. Kemudian gula, kemudian garam itu dikurangi sehingga kan untuk bagaimana sudah diketahui bersama bahwa nasi dan gula itu menjadikan momok di orang diabetes ya. Jadi intinya kan bagaimana plant based itu jadi intinya kan kita tidak vegan 100% ya. Jadi plant based itu bagaimana seimbang antara kebutuhan vegan dan juga hewani. Harus di kebutuhannya harus seimbang. Dan porsinya Mas Nyu tadi ya. Porsinya harus
tetap 3 kali makan, tetap 3 kali makan, jangan sampai berkurang. Tapi cuma modalitas piring aja yang di modelnya diganti. Kita sudah di penghujung video. Iya. Mungkin durasinya sudah melebihi batas ini. Batas kita ngobrol. Terima kasih sahabat BSMI yang sudah mendengarkan. Jangan lupa pertanyaan kita tadi mungkin bisa diisi di komentar. Apa mungkin setuju ndak ini plant based itu menjadi tren atau kebutuhan. Dan juga tadi terkait isu lingkungan ini, apakah betul plant based juga mendukung isu-isu lingkungan? Ya sahabat BSMI di manapun Anda berada, dukung terus kegiatan kami agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya, dan jangan lupa dukung kegiatan kami di bakti sosial, kemudian Kitaan Ceria, dan juga penyuluhan kesehatan seperti kegiatan kami kali ini. Ada kurang lebihnya kami dalam memberikan edukasi kesehatan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Undur diri, saya Ahmad Yusuma dan saya Kak Ros. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.